Selamat sore semua orang-orang hebat dari Garam Ministry yang ada di Melbourne. Saya terakhir di sini bersama saudara itu 23 Februari 2020. Karena besoknya tanggal 24 kami ke Amsterdam dari Melbourne sini. Nah, di situ mulai coronanya merebak. Dan baru kembali hari ini setelah 2 tahun lebih, puji Tuhan. Ya, yang ikuti di rumah, kami ada di Melbourne. Saya ingin cek, kalau bisa dibantu jaga bagaimana suaranya. Yang di Zoom bisa dengar, yang di IG, yang di FB jelas semua. Yang di Facebook dengan Instagram tolong dicek. Jelas juga yang Facebook. Oh, puji Tuhan. Ya, siap kita belajar ya apa yang Tuhan inginkan. Ya, salam kepada gembala yang hebat Bapak Yonatan Patiasina bersama istri yang ada di antara kami masih di Indonesia. Mari kita siap belajar. Saudara, COVID-19 itu merubah seluruh cara hidup, pola hidup manusia di dunia. Berubah tidak? Dalam urusan keluarga, rumah tangga, makanan, belanja, ekonomi, sekolah, pemerintahan, semua mengalami perubahan. Belum pernah dalam dunia ini manusia dipenjara di rumahnya sendiri kecuali selama COVID ini. Betul, belum pernah suami istri siapapun mereka, siapapun kita terkurung di rumah sendiri berbulan-bulan. Seharusnya makin positif karena makin saling kenal. Tapi tidak sedikit setan merusak pernikahan selama COVID, ada perceraian. Betul enggak? Karena baru tahu aslinya. Betul, semua mengalami perubahan. Bahkan di dalam gereja sendiri mengalami perubahan yang drastis sekali. Contoh, anak-anak sekolah minggu, oh sebentar, itu mesti dimatikan dulu. Bentar ya, soalnya bukan di sini. Ini yang di Zoom ribut nah. Salah satu perubahan yang paling besar dalam hidup gereja Tuhan adalah pelayanan anak-anak sekolah minggu. Sebelum COVID, 90% orang tua supaya anak-anaknya kenal Tuhan diserahkan kepada guru-guru sekolah minggu. Betul atau tidak? Tapi selama COVID berubah. Papa mama harus mengajarkan, mengenalkan Tuhan di hidup anak-anak. Karena anak-anak gak bisa sekolah minggu. Betul? Dan yang lebih hebat lagi, saya suka selama COVID ini, kita beribadah, berjumpa dengan Bapa di surga, dengan Tuhan Yesus, dengan kuasa Roh Kudus tanpa kemunafikan. Betul? Karena kita cuma duduk sendiri dengan Tuhan di depan handphone kita masing-masing, atau di depan laptop atau iPad kita. Gak ada yang lihat. Saudara, ini hal yang sangat positif. Karena hanya diri kita dengan Tuhan yang tahu kita ini serius gak? Ketika pendeta-pendeta yang sebelum COVID menekankan tidak boleh jangan bergereja tempat lain, harus tertanam di satu gereja saja. Selama COVID bubar semua karena jemaat pinter-pinter. Kalau sudah ikut khotbah pendetanya sendiri lalu nggak cocok, digeser cari yang lain. Pendetanya mau apa? Lo betul nggak? Saudara serius? Begitu pula hidup kami, hamba-hamba Tuhan mengalami revolusi besar-besar. Coba kalau saya sebut dua kalimat ini.
Hamba Tuhan yang model mana yang tetap eksis bisa jadi berkat selama COVID merajalela? Satu, hamba Tuhan yang hidupnya untuk melayani atau hamba Tuhan yang melayani untuk hidup? Mana yang eksis tetap bisa dipakai Tuhan? Ayo yang mana? Cepetan jawab. Hidup untuk melayani. Yang hidup untuk melayani. Itu yang eksis, betul. Yang motivasinya melayani untuk hidup, orang Papua bilang tara laku, nggak laku lagi, karena nggak ada yang ngundang. Lo serius loh. Maka itu awal-awal COVID, anak saya di Brisbane, dia itu kirim brosur, tapi saya nggak ngeh. Oh, nggak kenal nak papa pendeta ini? Bukan pak, bukan pendetanya, apanya? Papa baca di tulisan paling bawah. Saya pikir ada apa? Saya nggak ngerti. Ternyata hamba Tuhan yang seperti itu, walaupun khotbah via online, tetap mencantumkan nomor rekeningnya. Ngerti nggak maksudnya? Nah, terus anak saya bilang, papa nggak ikut-ikut. Ngawur kamu. Saya bilang begitu. Enggak, saudara. Nah, mumpung COVID belum pergi, kita nggak tahu kapan mereka pergi. Ya, berapa waktu yang lalu, waktu saya dengan istri saya akan menuju ke suatu tempat, maka kami tes antigen di bandara, di airport. Lalu istri saya tanya kepada petugasnya, belum Bu, ini sana kan Omikron, deltanya kemana? Ini istri saya tanya serius. Petugasnya jawab, pulang kampung Bu. Terus saya ikut jawab, istri saya ini tanya serius loh Bu, saya juga ingin tahu deltanya itu kemana. Justru kami gak tahu Bu. Maka itu kami bilang deltanya pulang kampung. Nah saudara, maka itu aneh. Betapa Tuhan marah dengan COVID ini, karena tidak sedikit orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang dikasih Tuhan meninggal. Betul nggak? Aduh sedih sekali. Tapi Tuhan memakai COVID ini untuk memurnikan hidup kita. Yang tadinya kita bisa hura-hura untuk beribadah. Contoh yang lain, maaf, di Melbourne nggak ada, di Indonesia banyak. Biasanya hari Jumat sore, biasanya itu pemusik, pemuji Tuhan, WL, singer, sudah sibuk kalau Jumat sore. Saya tadi nggak ngerti, kalian ini sibuk apa sih? Ternyata para penyanyi, pemusik, WL, worship leadernya itu kalau sudah Jumat sore sibuk ngurusin pakai kostum apa, seragam apa hari Minggu nanti kita tampil. Ngerti nggak maksud itu, saudara? Tapi selama COVID, maaf ya saudara, di Jakarta, di Surabaya, di kota-kota besar yang mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK, itu nggak cuma pabrik, toko, pasar, perusahaan, gereja juga mengalami PHK banyak-banyak karena pemain musik full timer apa semuanya itu ya dirumahkan dong, nggak ada pelayanan. Ngerti nggak maksudnya? Apa target Bapa di surga untuk kita anak-anaknya ini di dalam situasi dunia yang menakutkan ini? Jawabannya, target Bapa di surga tetap sama seperti yang dulu dia rindukan. Apa itu targetnya? Mari kita baca 2 ayat ini dulu. Roma 8 ayat 29. Roma 8 ayat 29. Nah saudara, sama seperti kehidupan semua manusia di dunia selama COVID ini. Walaupun bisnis kacau, ekonomi jungkir balik, saya tanya, yang namanya kehidupan mandek atau berjalan? Ya jawab dong. Yang namanya kehidupan walaupun suasana dunia kacau seperti ini, termasuk sekarang sedang perang Ukraina Rusia, hidup ini berjalan atau stop?
Nah, seperti itu kekristenan. Walaupun ibadah berubah total, semuanya via online, tetapi kehidupan kita dan target Bapa untuk kita harus tetap berjalan. Katakan amin. Nah, berjalannya kemana? Ini ayatnya. Mari kita baca sama-sama Roma 8:29. Udah? 1, 2, 3. Yang serentak lah. Aduh, makanan di dapur saya lihat banyak sekali loh. Masa gak semangat sih? Aduh, marah kenceng, baca Alkitab pelan, bertobat itu. Setuju? Awas. Oke, ayo yang suka bentak-bentak istrinya, bentak-bentak suaminya, masa baca Alkitab gak usah kenceng juga. Ulang, 1, 2, 3. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula. Stop. Nah itu baru kenceng. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, termasuk kita tidak? Yes. Nah ini loh, saudara dan saya sudah dipilih, bukan belum, bukan akan. Percaya? Betul nggak? Kita sudah dipilih. Yang di rumah kita sudah dipilih. Untuk apa? Kalimat berikut 1, 2, 3. Mereka juga ditentukannya dari semula. Nah, ditentukan, ditetapkan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. siapa dia? Yesus. Yesus. Nah, ini target. Walaupun anak-anak sekolah harus online, gak bisa tatap muka, tetapi mereka gak boleh stop belajar. Walaupun generasi COVID yang 2020, 2021 gak ada ujian akhir, bukan kalau di Indonesia, saya gak tahu di Australia, ya tetap harus maju. Betul? Nah saudara, ini target Tuhan, bahwa saudara dan saya yang dipilih dari semula, ditetapkan juga dari semula untuk menjadi serupa dengan siapa? Dengan Yesus. Nah, saya tanya, beri saya 5 hal yang saudara tahu tentang Yesus. 5 hal saja, karena kita akan menuju ke sana. Nah, kalau saudara dan saya sudah membaca Roma 8:29 bahwa target Tuhan supaya kita semua menjadi serupa dengan Yesus anaknya itu, tapi kita nggak tahu Yesusnya itu mau jadi apa, seperti apa. Nah, terus gimana caranya untuk serupa dengan dia? Oh, kita nggak tahu. Ngerti? Nah, beri saya 5 hal tentang Yesus yang saudara tahu. Cepat. Dia itu bagaimana? Mengasihi. 2, cepat. Berkorban. 3, mengampuni. 4, rendah hati. 5, apa? Terlalu rohani. Kekal itu nanti dulu. Ya Bu malam. Ayo 5. Generous. Penyembuh. Oke. Saya mulai dari belakang. Penyembuh. Berarti saudara dan saya harus serupa dengan penyembuh itu tidak? Loh, saya tanya. Betul? Nah, pertanyaan lagi. Kalau kita belum serupa dengan penyembuh, berarti kita ngapain? Rusak. Sakit. Nah, bukan kita yang sakit, kita nyakitin orang. Loh, betul nggak? Kalau kita nggak jadi penyembuh seperti Tuhan Yesus, berarti kita buat orang sembuh jadi sakit gara-gara kita. Betul? Nah, ini saya ngomong soal COVID. Saya ganti begini ya. Injil boleh nggak saya sebut itu virus juga? Boleh ya? Saya minta izin. Loh, saya mengerti maksud saya. Bisa nggak Injil itu juga sebagai virus? Loh, ayo jawab. Yes. Ya gitu loh, susah bener. Tanya. Berarti semua orang yang sudah menerima transfusi darah Yesus, karena kita bertobat,
Berarti di hidup kita ada virus Injil tidak? Loh, jawab ada tidak? Nah, ini masalahnya. Dengar, sebetulnya virus COVID atau virus Injil yang lebih kuat dan lebih berkuasa seharusnya. Ayo, jelas. Tapi faktanya, sudah berapa puluh tahun, ya tahun ini nanti bulan Agustus saya akan mensyukuri 52 tahun saya menjadi anak Tuhan. Karena saya lahir baru 20 Agustus tahun 70. Nah, saudara berapa tahun? Pertanyaannya, kalau orang yang kena virus COVID nggak usah nempel, jarak 1 meter aja orang itu ketularan. Nah, selama kita di dalam darah kita ada virus Injil, sudah berapa juta orang ketemu kita? Boleh nggak usah berkata juta atau kurangilah berapa ribu gitu. Pertanyaannya, yang dekat-dekat kita ketularan nggak dengan virus Injil itu? Jawab dalam hati supaya nggak ketahuan kalau bohong. Ngerti maksud saya, saudara? Jadi, ada orang Papua Nugini ada di sini. Woi, orang Papua Nugini hebat. Nah, saudara, ini faktanya. Jadi Yesus itu penyembuh. Berarti kita harus menyembuhkan juga. Oke. Nomor 4 tadi apa? Saya lupa. Nomor 4 apa? Mengampuni. Oke, tolong. Nah, Tuhan Yesus sudah mengampuni nggak? Jelas. Pertanyaannya, nah lu? Lah kita gimana? Jangan sampai selama COVID saudara ketambahan koleksi musuh. Loh, kenceng betul bertambah. Loh, jujur, bisa nggak kemungkinan selama COVID merajalela koleksi musuh kita bertambah? Yes. Nah, hati-hati itu. Berarti kita nggak suka mengampuni. Ayo, koleksi betul, harus jujur loh. Siapa yang masih punya koleksi musuh di lemari hatinya? Awas, itu calon ke neraka semua itu. Loh, kenapa saya berani berkata begitu? Karena Matius 5 ayat 9 berkata, satu-satunya tanda, satu-satunya bukti bahwa manusia berdosa disebut anak-anak Tuhan kalau kita suka berdamai. Yang belum tahu ayatnya baca, itu maksud saya, jangan buat gini-gini aja. Matius 5 ayat 9. Tidak ada ayat lain di Alkitab yang memberitahukan kita bajingan-bajingan seperti ini. Kok gak ada yang amin? Kalau gak ngaku sombong loh. Loh, betul gak? Kita ini bajingan gak sih? Cuma 3 orang. Loh, betul gak? Bajingan-bajingan seperti kita ini hanya ada satu tanda, satu bukti, satu kriteria kita disebut anak-anak Tuhan kalau membawa damai. Blessed are the peacemaker. Berbahagialah orang yang membawa damai. Matius 5:9. Karena mereka akan disebut anak-anak Tuhan. Jadi bukan yang rajin doa pagi, doa puasa, doa malam, doa siang, doa sore. Kapan kerjanya kalau doa terus? Rasanya kadang-kadang heran lihat pendeta-pendeta itu suruh doa terus kapan kerja om? Betul? Baca Alkitab sekian pasal sehari. Aduh, hal-hal yang gitu tulus saudara kita harus. Jadi kita disebut anak-anak Tuhan karena kita nggak punya musuh. Amin. Membawa damai. Jadi jujur ya. Nanti selesai kebaktian sambil makan-makan mikir. Coba intip sedikit lemari hati. Koleksinya tinggal berapa? Koleksi musuh ini. Setuju ya? Yang di rumah juga. Yang ketiga, ayo cepetan. Suara nyebut lupa sendiri, saya juga lupa. Loh, apa tadi ketiga? Rendah hati.
Rendah hati. Enggak ada penyelamat tadi, jangan tambahin. Yang 5 aja ini beres, yang 5 aja belum beres-beres, tambahin lagi apa? Rendah hati. Apa? Rendah hati. Ya, Tuhan Yesus rendah hati enggak? Loh, saya tanya, Tuhan Yesus rendah hati tidak? Sangat. Dia difitnah diam saja. Joko Widodo itu sudah punya hati Yesus. Kok enggak amin sih? Ini orang hebat, presiden kita ini hebat. Belum pernah ada presiden di Indonesia yang dimaki-maki, yang tidak dikata-katai. Itu luar biasa. Diam. Maka itu kalau kita murid Yesus nggak bisa lebih dari Joko Widodo, malu kita gitu aja. Loh, betul nggak? Belum pernah presiden itu jahat sekali tuh kadrun itu. Ternyata dalam gereja ada kadrun Kristen. Ada, saya bisa buktikan itu kadrun Kristen dalam gereja. Oke ya. Nah, jadi rendah hati. Nah, kita gimana? Yang dipilihnya dari semula, ditetapkan juga dari semula untuk menjadi serupa. Salah satu dari sedikit penyebab pertengkaran suami istri. Kalau saudara setuju, jawab yang kencang, ya gitu supaya saya tanya. Itu dulu, jangan tertawa dulu, saya belum ngomong. Salah satu penyebab, salah satu dari sedikit masalah yang sering timbul dalam hidup keluarga kita, pernikahan kita, hubungan suami istri adalah sombong. Tuh, suruh jawab ya atau tidak? Ya. Nah, jangan lihat itu dulu sombong. Wah, ini kok tertawa semua, ini jangan-jangan. Betul saudara, ributnya suami istri karena ada yang sombong di situ. Apa salah satu bentuk kesombongan suami istri? Kalau sudah kedapatan salah, nggak langsung minta maaf, tapi muter dulu dengan kalimat maksudku nggak begitu. Ayo, ada nggak orang seperti itu? Sudah jelas, tapi maksudku nggak begitu. Saya orang Surabaya ngomong dasmu pun gitu. Enggak ngerti Jawa, kok saya tanya. Lo betul enggak? Sudah tahu salah, diingatkan salah, muter lagi. Ngerti nggak sih? Saudara, kesombongan itu karakter setan yang utama. Maka itu dia dibuang dari surga karena dia sombong. Maka itu Tuhan kita itu rendah hati, kita pun harus seperti itu. Nah, selama COVID ini pendeta-pendeta jaim nggak laku semua. Lu mau jaim sama siapa? Ujung-ujung di depan handphone. Betul, nggak bisa sok-sokan lagi, nggak bisa pamer brandednya, nggak bisa. Maka itu COVID ini luar biasa. Lihat orang-orang kaya yang meninggal. Aduh, berapa banyak teman-teman saya, apalagi orang Tionghoa ya, kalau meninggal orang kaya itu kan dipestakan. Aduh, awal-awal COVID itu yang ngubur cuma sopirnya. Betul nggak? Bahkan ada yang nggak diikuti keluarga karena nggak boleh. Aduh, itu saya bisa ikut merasakan. Pedih sekali hati ini. Bahkan nggak bisa milih peti, nggak bisa apa-apa. Maaf, cuma dibungkus plastik gitu saja. Sadis COVID ini. Tapi COVID ini mengajar hal terpenting dalam hidup manusia. Uang nggak ada artinya. Betul? Saudara, teman-teman saya kaya, ada yang meninggal atau keluarganya, itu saya ikut pedih, hati ini pedih. Punya duit tapi nggak bisa apa-apa. Dokter pun nggak bisa apa-apa. Maka itu jangan sombong. Saya selalu berkata begini pada orang sombong. Saya akan menghargai kamu, silakan sombong kalau saya tahu dua hal. Satu,
kamu nggak bisa mati. Sombonglah, saya hormati. Setuju nggak saya ngomongin? Bisa mati aja sombong. Loh betul, apa yang kita mau sombongkan? Bisa mati, ingat. Yang kedua, kucing itu masih lebih sombong seharusnya dari kita. Loh, apa hubungannya? Ya. Kucing itu berbulu, nggak mandi, nggak bau. Loh, betul nggak? Kita ini nggak berbulu, mandi pakai minyak wangi, bau juga. Katakan amin, gak usah ragu-ragu. Maka itu bau aja sombong. Setuju? Gak ada orang bangun tidur terus wangi, gak ada. Maaf. Yang ketiga, betul yang ketiga. Kedua. Oh kedua sudah. Yang kedua apa? Cepat. Berkorban. Nah ini dia. Berkorban. Apa kata lain berkorban? Kata lain, bukan opposite-nya, kata lain. Apa? Hidup untuk orang lain. Iya, hidup untuk orang jawabannya nggak pelit gitu, susah bener bilangin. Betul nggak? Bayangkan kalau Tuhan Yesus pelit, kita jadi apa? Tuhan Yesus mau berkorban. Maka itu pertanyaan kita, kapan terakhir kali kita berkorban? Maaf ya saudara, justru selama COVID ini pengeluaran saya jauh lebih banyak. Kenapa? Begitu banyak orang susah. Betul? Banyak orang susah. Bagaimana Tuhan Pak gerakkan saya untuk memberkati supir-supir taksi, ya, memberkati yang bagian Gojek, GoFood, GoSend. Aduh, mereka itu ngeluh betul-betul. Dan banyak lagi yang lain. Nah, salah satu hal yang menarik selama COVID ini, saya memasang wifi di gereja-gereja desa atau rumah-rumah gembala di desa-desa. Ya, murah, nggak banyak. Ya, tergantung wilayahnya dan berapa jauh karena narik kabelnya itu dari Telkom. Ya, yang paling mahal itu 4 juta. Itu sampai berapa kilometer? Harus pasang tiang dan semuanya. Nah, saya Pak tadi pikir saya ingin memberkati teman-teman saya pendeta di desa-desa supaya bisa ikut online, ikut belajar. Karena selama COVID ini saya setiap hari itu minimal 2 kali saya ngajar, minimal bisa 4 kali dalam sehari. Dan buat saya secara biaya transportasi saya sangat hemat, tapi nggak kemana-mana. Oke, tapi saya ingin menolong banyak orang. Nah, tadinya saya hanya pasangkan wifi itu di rumah pendeta, teman-teman saya, atau di gereja. Tiba-tiba saya nggak pernah kepikir, teman-teman saya pendeta pun di desa-desa nggak kepikir. Kan anak-anak sekolah online juga. Nah yang di desa mana bisa punya wifi? Setiap keluarga, wih di situ baik. Kok Tuhan luar biasa ya? Jadi ketika tetangga-tetangga yang bukan Kristen pun tahu di rumah pendeta dan di gereja ada wifi, anak-anak belajar online di situ. Terus ada yang sampai sore, saya bilang cepat beli makan, saya kirim uang, belanjakan makan. Istrimu suruh masak, kasih makan anak-anak itu. Wih ceritanya lucu, sampai ada yang tidur-tidur di gereja. Saudara, jadi selama COVID ini, wih Injil bekerja luar biasa. Di luar jangkauan akal kita. Nah ini pengorbanan yang kita harus buat dalam hidup. Serius, selama COVID ini saya setiap kali 1 kali hari Minggu itu cuma duduk di rumah. Saya bisa khotbah di 4 negara. Ayo, orang paling kaya sekalipun mana bisa sehari terbang di 4 negara? Gatot-Kaca kali. Ngerti nggak maksudnya? Saya tinggal duduk saja. 4 negara paling banyak saya keliling sehari. Wih, saya pikir hebat ini. Jelas ya? Nah, berkorban. Maka itu celakalah murid Yesus selama COVID makin pelit. Awas kamu. Puji Tuhan, gak ada yang amin. Nomor 2 ya.
Oh, satu. Apa tadi? Siapa satu? Mengasihi. Nah, pertanyaannya, kapan kasih itu nyata lewat hidup kita? Selama COVID ini atau selama hari-hari ini? Bagaimana kita berbagi kasih kepada orang-orang yang betul-betul sedang membutuhkan hari-hari ini? Luar biasa Tuhan kita. Nah, ini target. Ayat kedua, 1 Yohanes 3 ayat 2. Kalau tadi di Roma 8 kita serupa. Ya, serupa. Lalu di 1 Yohanes 3 ayat 2 beda. Bukan serupa lagi. Ayo kita baca 1, 2, 3. Itu mana suaranya? Ayo kenceng. Ulang. 1, 2, 3. Loh, mana suaranya? 1 Yohanes 3 ayat 2. Saya kok kayak nggak ada anak TK ya saya. 1 Yohanes 3 ayat 2. 1, 2, 3. Saudara-saudaraku yang terkasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita. Stop dulu. Ini aneh. Saudara-saudara yang kekasih, sekarang kapan? Sekarang. Kita adalah siapa? Anak-anak Bapa di surga. Jelas. Karena saudara dan saya sudah mengambil keputusan untuk percaya Tuhan Yesus. Tapi ada kalimat yang unik setelah itu. Kenapa? Ada kalimat. Terus kalau ada wave tolong ditekan yang Instagram. Oke? Lanjut 1, 2, 3. Tetapi belum nyata. Nah, ini loh. Tetapi Belum nyata. kan aneh. Katanya sekarang ini kita adalah anak-anak Tuhan. Tapi kok belum nyata? Belum nyata apa? Keadaan kita nanti, kata kelak itu. Nah, ternyata untuk mengerti ayat ini pakai kehidupan semua bayi. Nah, yang sudah pernah punya anak, saya mau buktikan hebatnya ayat. Siapa yang percaya? Semua bayi. Nah, kalau sudah lupa punya anak dulu kayak apa, cucu, lihat cucu. Wajah bayi itu berubah-berubah. Aneh ya. Saya bertanya, lu kok bisa ganti-ganti ya wajahnya anak ini? Betul nggak? Sampai pada suatu titik dia nggak akan ganti lagi. Nah, pertanyaan itu jawabannya ada di ayat ini. Lanjut, masih ayat 2, 1 Yohanes 3. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila siapa Tuhan Yesus ngapain? Menyatakan diri kepada siapa? Kepada kita, maka akan menjadi. Nah, kita akan menjadi sama. Bukan serupa lagi. Wih, ini cara penulisan yang saya kagum. Ternyata perubahan wajah bayi-bayi itu ditentukan oleh siapa yang rajin menyatakan diri ke bayi itu. Jadi kalau misalnya bayi itu lebih suka mamanya, aduh jadi wajah mamanya kan nampak setiap saat. Atau papanya, atau omanya, atau opanya. Nah, ini pertanyaan, maaf, ini jawaban yang akan menjawab pertanyaan kita. Jelas dikatakan, sekarang saudara-saudara yang kekasih, kita adalah, kalimat pertama tadi, kita adalah siapa? Anak-anak Bapa di surga. Tapi belum tahu kita nanti akan seperti siapa. Nah, untuk menjadi seperti siapa, firman ini berkata tergantung siapa yang rajin nongol, rajin menyatakan dirinya kepada kita. Saya punya pengertian ini. Siapa yang kalau melihat anak kecil, apalagi anaknya lucu gitu, jangan yang sudah gede lucu apa sebenarnya. Yang anak kecil lucu, terus begitu kita dekati,
Gitu nggak pernah nggak? Saya tanya kok, gitu, jangan bilang. Oke. Nah, saudara, ayat ini seperti itu. Jadi bayi ini akan seperti siapa? Tergantung yang rajin. Itu siapa? Bambang dan Ika punya anjing itu namanya Puding. Tahu? Nah tadi pagi itu kami baru belajar hal luar biasa. Jadi kalau Puding sering digendong Ika, Bambang itu cuma meletakkan tangan ke pundak Ika. Wih, digigit saudara. Dikira mau mukul. Wih, terus Bambang marah. Aku yang mandiin kamu, bersihin kamu. Ngerti? Ya anjing saja. Maaf. Bisa nggak walaupun kita sekarang adalah anak-anak Tuhan, tapi yang sering menyatakan diri itu duit. Ditanya, bisa tidak? Tuh, yang lain jawab Pak. Diam aja. Bisa nggak duit sering muncul di wajah kita? Bisa. Itu kata duitan, cuma kayak gitu aja Pak. Susah benar. Maka itu siapa? Oke, saya beri bukti lain lagi. Ya, tapi jangan sudah diungkit-ungkit jalan. Siapa pernah ngalami hamil? Maaf ya. Sudah nggak usah tolak-tolak yang di rumah sudah diam. Lagi hamil ibu ini, tapi bencinya pada mertuanya luar biasa. Itu anak bisa kayak mertuanya wajahnya. Loh maaf, pernah tahu nggak pengalaman itu? Ada pukul suaminya kenapa? Oh ya, ya itulah sulit bedakan sayang dan tidak untuk istimewa. Loh, pernah nggak jarang ketemu kasus ini? Saya tadinya nggak percaya loh. Loh, itu kan bukan anak mertuanya, anaknya dia. Kenapa bisa kayak mertuanya? Nah ternyata kalau ada ibu hamil benci tetangganya pun bisa mirip loh. Lu ya atau tidak? Coba jawab dulu pertanyaan. Maka itu siapa yang rajin menyatakan diri kepada kita? Kita akan mirip dia. Terpujilah Tuhan kalau Tuhan Yesus yang rajin menyatakan dirinya. Maka cepat atau lambat kita akan menjadi sama seperti dia. Ini target. Maka itu ketika gereja mengalami revolusi dalam hal Sunday service atau kebaktian, target Tuhan atas kita tetap sama. Dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, dari peristiwa kepada peristiwa, harus tetap kita ditargetkan untuk menjadi sama seperti Yesus. Gak ada cara lain. Maka itu mulai hari ini, ayo kita merubah konsep hidup kita. Amin. Bukan kemana-mana, tapi ke arah Yesus. Ibrani 12 ayat 2. Ibrani 12 ayat 2. Ayo baca yang kuat lagi ya. Ibrani 12 ayat 2. Sudahlah, sesulit apa hidup ini, seberat apa hidup ini, sesusah apa hidup ini, target ini gak boleh lepas dari kita, katakan amin. Menjadi sama seperti Yesus. Ya, Ibrani 12 ayat 2. Kalimat pertama saja, 2 kalimat pertama. 1, 2, 3. Nah, cukup sampai situ. Di dalam hal apapun juga di masa sulit ini, saudara dan saya sebagai anak-anak Bapa di surga, sebagai murid-murid Tuhan Yesus, melakukan apa saja, fokus mata tertuju kepada Yesus. Amin. Bukan kemana-mana. Hanya melihat dia, Walaupun hidup ini berat.
Maaf, ini contoh. Mungkin ada yang merasa kurang baik. Namanya anak-anak, pasti pernah sakit bukan? Ingat, ketika anak-anak kita sakit, begitu ada kita, entah papa saja atau mama saja atau berdua. Ini saya alami dalam hidup. Mata anak itu melihat ke wajah papa mamanya. Dan itu timbul rasa aman. Betul atau salah kalimat ini? Luar biasa. Hanya melihat papa mamanya, anak yang sakit ini bisa tenang. Begitu kalau kita tinggal sebentar, gelisah mereka. Saudara, inilah prinsip proses kehidupan. Mata kita tertuju kemana? Jadi kekristenan kita dengan adanya COVID dibuktikan bahwa ibadah, ya, liturgi dan semua jenis aktivitas rohani itu tidak berlaku selama COVID. Sebab semua kita lakukan sendiri dengan Tuhan. Nggak tergantung orang lain. Siapa pernah, karena saya punya teman muslim banyak sekali. Tahun 2020, ya, lebaran kacau, nggak boleh kemana-mana. Betul? Setelah lebaran, hari raya haji, Makkah tertutup. Itu teman-teman saya muslim gelisah, merasa bersalah, karena itu perintah. Dan perintah ini wajib rukun Islam ini. Saya diskusi dengan mereka. Seandainya ada imam besar kalian, ya ini nggak ada COVID, nggak ada COVID. Seandainya ada imam besar kalian, tiba-tiba satu hari berkata kepada kalian, saya mendapat perintah dari Tuhan, Ka'bah di Mekah ditutup. Saya tanya mereka, kalian nurut atau melawan? Nah, kalau saudara muslim jangan bilang apa? Enggak, melawan. Mana buktinya tuh nggak bicara pada aku? Karena itu tempat suci mereka. Tapi COVID memporak-parandakan semua. Sampai tahun 2021 masih tertutup, Pak. Bayangkan. Semua hanya urusan pribadi dengan Tuhan, nggak perlu rame-rame lagi. Begitu pula orang-orang Katolik, Basilika Santo Petrus tutup. Tembok ratapan tutup. Semua kehidupan berubah, kehidupan beragama. Maka itu kita kembali ke gereja Kisah Para Rasul. Gereja itu di rumah. Amin. Bukan dalam keramaian, bukan di rumah. Maka itu hari-hari ini bagaimana kesadaran kita untuk target Tuhan ini? Kira-kira sudah berapa persen kita menjalaninya? Nggak usah jauh-jauh yang 5 hal tadi loh. Ya, cek di hidup kita. Sudah berapa persen dari 5 ini yang aku alami untuk makin serupa dengan Tuhan Yesus? Kalau ada di antara kita menemukan kok makin jauh ya cara hidupku, ayo hari ini berubah. Pusatkan, konsentrasikan, fokuskan, bukan ke hal-hal yang lain, hanya memandang kepada Tuhan Yesus. Saya sebagai hamba Tuhan, saudara, selama COVID ini saya ngikuti bagaimana hidup Pak Yonatan Patiasina bersama istri selama COVID ini. Apalagi waktu salah satu kakak dari Ibu Ina dipanggil Tuhan, saya bisa bayangkan, nggak bisa berangkat. Berubah semua. Pelayanan kita, pelayanan kami diubah. Harus mengikuti cara Roh Kudus dalam hidup ini. Mari kita lihat ayat yang berikut. 2 Korintus 4 mulai ayat 16 sampai ayat 18. Baca dulu ayat 16. 2 Korintus 4 mulai ayat 16. Nah, COVID ini kita akan lihat
2 Korintus 4:16. Sudah? 1, 2, 3. Sebab itu kami tidak kalah hati, tetapi meskipun manusia lahirnya kami makin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari hari ke hari. Nah, menurut firman ini, saudara dan saya adalah manusia yang terdiri dari dua bagian besar. Dalam bahasa Inggris, outer man, manusia jasmani, dan inner man, manusia rohani. Bahasa Indonesia, manusia lahiriah yang jasmani ini, dan manusia batinnya, manusia roh. Mana yang merosot? Ini percaya. Manusia mana yang merosot? Kenapa? Karena usia. Betul? Maka itu kalau sudah tua, sudahlah. Maaf ya bapak-bapak, jangan cari obat yang macam-macam. Pasang kuping baik-baik. Kalau sudah tua, terima. Betul? Ibu-ibu, sudahlah, gak usah sedot lemak, tarik kulit. Ngabisin duit, maaf. Maaf yang punya perusahaan alat-alat kecantikan, saya minta maaf. Setuju? Karena bagaimanapun makin layu, makin merosot, apalagi COVID. Bagaimana orang-orang gagah langsung rontok. Kalau virus ini masuk, kita nggak tahu dari mana. Betul? Ini nggak bisa dipertahankan. Maka itu ayo kita hidup benar-benar di hadapan Tuhan. Satu kali saya baca ilustrasi menarik ini, kalau usah tua-tua belajar ilustrasi ini. Opa oma ini tinggal berdua, anak-anak sebesar-besar, saya punya keluarga sendiri. Nah suatu hari ketika oma opa lagi santai, opa baca koran, oma nggak tahu lagi buat apa, terus opa bilang, Ma, mulai besok aku nggak mau makan daging, aku mau makan buah dan sayur saja. Kenapa kok tiba-tiba begitu? Ya supaya kelihatan cakep, sehat, segar. Oma jawabnya enteng. Monyet tiap hari makan buah dan sayur tetap jelek. Opa tersinggung. Tapi opa nggak mau bertengkar. Di hari yang lain nggak tahu kapan mereka dua duduk sama-sama. Tiba-tiba kali ini oma yang ngomong. Pak, mulai minggu depan aku mau belajar renang seminggu 2 kali. Untuk apa? Supaya kelihatan langsing. Opa nggak kurang jawab. Ikan paus setiap hari berenang tetap gendut juga. Ngerti ilustrasi itu? Ya sudah. Kalau sudah tua ya sudah, nggak usah diobati, nggak usah diapa-apain. Nggak ada yang ngambil. Setuju? Karena memang itu the law of nature, hukum alam. Tapi ingat, ada satu yang diperbarui terus-menerus. Renew day by day. Yang mana? Manusia roh. Manusia batin ini dibarui ke arah mana? Siapa bisa jawab? Dengan apa yang kita pelajari ini loh, target tadi. Nah, manusia batinia kita, the inner man, ya itu diperbarui dari hari ke hari ke arah Yesus. Katakan amin. Siapa yang pernah dengar? Ya jangan tersinggung. Mudah-mudahan kita nggak seperti itu. Orang banyak berkata gini, biasanya orang makin tua itu makin cerewet, makin aneh-aneh, biasanya. Setuju atau tidak? Gak usah jawab, ngerti sendiri. Nah, saudara dan saya yang di dalam Kristus tidak akan terjadi itu. Kalau manusia yang di dalam ini diperbarui. Karena karakter Yesus makin nyata. Saya nggak setuju kalau ada orang berpendapat biasanya orang makin tua jadi seperti anak kecil lagi. Enggak, saya bilang setuju. Kalau manusia batinnya kita yang diperbarui.
bukan manusia luar. Ayat 17. Ayat cepat. Ayat 17. 2 Korintus 4. 1, 2, 3. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh besar daripada penderitaan kami. Kalimat pertama apa? Kalimat pertama tadi? Sebab penderitaan ringan. Nah, penderitaan ringan sekarang ini. Kembali. Ada nggak orang nggak menderita selama COVID ini? Betul nggak? Justru yang paling menderita justru orang kaya. Ngeri. Salah satu anak saya kerja di Singapore Airlines. Dia cerita awal COVID. Sekarang ada yang pernah tahu? Pemerintah Singapura harus sewa lahan ribuan hektar di Australia Utara. Hanya untuk parkirkan pesawat-pesawat besar mereka. Wih, iya, karena nggak ada yang terbang, mau ditaruh mana? Bandara Canggih mana cukup canggih untuk naruh sekian ratus pesawat-pesawat gede itu. Dan ketika pesawat-pesawat diparkir, tetap di-maintain. Kalau dibiarkan rusak. Ngeri. Tapi firman ini kita temukan penderitaan apa? Ringan. Yang sekarang ini itu membuat apa? Mengerjakan apa yuk? Kami kemuliaan kekal. Kemuliaan kekal ya. Melebihi dari penderitaan kesulitan itu sendiri. Maka itu mumpung COVID-nya masih ada, jangan tanya saya kapan pergi, saya juga nggak tahu. Mumpung masih ada, jadikan virus ini buat kita terbentuk diproses menjadi sama seperti Yesus. Amin. Sudah nggak usah saling nyalakan, sudah. Ini luar biasa. Maka itu Agustus 2020 salah seorang anak saya, dia jadi gembala di Denpasar namanya Wingko. Tiba-tiba hari itu dia berkata, "Pak, aku menemukan sebuah hal yang hebat." Apa itu? Ternyata Papa di surga jadikan COVID-19 itu begini. Academic COVID-19. Ngerti nggak? Jadi kita kuliah. Oh iya. Nah, waktu itu kan 14 hari untuk isolasi mandirian. Nah, karena anak saya bilang begitu, Roh Kudus dorong saya katakan dannya. Jadikan setiap hari itu seperti orang kuliah 2 semester. Biasanya lulus S1 berapa semester? Rata-rata cepat? 8. Jadi hari pertama 2 semester, hari kedua 4 semester, hari ketiga 6 semester, hari keempat 8 semester. Hari kelima kamu wisuda S1. Masuk hari kelima 2 semester lagi, hari ke-6 2 semester lagi, jadi 4 semester. Biasanya 4 sampai 6 semester master. Jadi masuk hari ke-7 kamu sudah master. Nah, sisanya ambil doktor. Ngerti nggak ilustrasi itu? Jadi mumpung kamu nggak kemana-mana, nggak dituntut kerja apa-apa, cuma gelimbang-gelimbung di kasur, gunakan untuk belajar. Kok nggak ambil? Dia kan nggak bisa kemana-mana, walaupun di rumah kayak orang ngirim makanan ke penjara, jangan waduh belum datang, begitu, oke silakan buka. Lucu sekali selama COVID itu. Jadi banyak yang lulus, tapi banyak yang gagal juga. Karena di 14 hari cuma ngomel aja kerjaannya. Ada nggak yang seperti itu? Kalau ada, ulang lagi COVID-nya. Untuk masuk lagi dalam akademi COVID-19. Wih, keren sekali. Maka itu ayat 17 ini. Penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan apa? Kemuliaannya kekal. Senang nggak dapat kemuliaan kekal itu? Maka itu COVID ini bagus, walaupun bukan Tuhan yang ciptakan. Tidak, saya percaya ini buatan manusia.
Cuma salah kejadian mereka, biarinlah. Tuhan tetap bertanggung jawab untuk kita. Ayat 18. Ini keren. 1, 2, 3. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Nah, ini kan aneh. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang kelihatan. Nah, ngapain punya mata? Ayo. Kita ngapain punya mata? Tapi ini rahasia. Oke, saya jawab ayat ini menjelaskan kepada saudara semua di rumah juga dengan orang namanya Elon Musk. Pernah dengar nama ini? Jangan bilang penjual pulsa di situ. Elon Musk. Betul? Nah, ayat ini digenapi 1000% oleh Elon Musk. Yang kelihatan, yang sudah jadi nih, disebut apa? Oleh ayat ini. Firman bilang apa? Yang kelihatan sementara. Apa saja yang sudah diciptakan oleh Elon Musk atau oleh siapa saja inventor-inventor hebat, saudara sebut namanya. Begitu mereka sudah menjadikan sesuatu itu jadi yang kelihatan, jadi bisa rusak nggak? Nah, ini yang kelihatan. Pelan-pelan. Ini wajah saudara ada tanda tanya. Di otaknya, di mindsetnya, di memorinya Elon Musk masih ada barang-barang yang belum dia buat atau tidak. Betul? Nah, yang belum kita lihat, yang masih ada di benaknya, di otaknya Elon Musk, itu yang nggak bisa rusak. Belum ngerti gak sih? Nah, jadi dalam hidup ini jangan hanya melihat yang kelihatan ini, bakal rusak. Nantikan apa yang Papa akan buat yang masih ada di benak Papa. Betul tidak? Itu yang kita tunggu, itu yang kita nantikan. Maka itu ketika yang kelihatan, fisik ini kelihatan nggak? The outer man ini kelihatan nggak? Manusia lain ini kelihatan nggak? Ini merosot, nggak bisa kekal lagi kalau sudah dijadikan. Tapi yang di dalam, ini yang kekal. Setuju? Maka itu dalam hidup jangan lihat fakta. Salah. Lihatlah sesuatu yang belum jadi fakta. Dan itu masih ada di hati dan pikiran Bapa di surga. Setuju? Saya tambahkan ayat terakhir. 1 Korintus 2 ayat 9. Lihat ini. 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Terima kasih Bapak. Engkau mengajari kami hidup dengan cara yang benar ini. Ubah mindset kami. Ubah cara kami berpikir di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi seperti ada tertulis, Ya. apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Nah, saudara perhatikan. Semua kita yang mengasihi Bapa di surga itu selalu disediakan segala sesuatu yang ada di dalam 3 kriteria ini. 1, mata tidak pernah lihat. Bukan belum pernah loh. Apa bedanya tidak pernah dan belum pernah? Kalau belum pernah, di Melbourne ini belum ada. Tapi di Jakarta sudah ada. Ngerti nggak? Tapi kalau tidak pernah, nggak ada. Di mana-mana juga nggak ada. Hebat. 2, yang tidak pernah didengar oleh telinga. Yang ketiga, yang nggak pernah timbul di hati manusia. Ini luar biasa. Dalam satu kata, bahasa Inggris, surprise. Betul tidak? Saudara belajar psikologi.
Salah satu membuat orang itu adrenalinnya positif, endorfinnya bagus, semua imunnya kuat, itu kalau setiap hari dia dapat surprise. Betul nggak? Surprise bagus. Oh ya, apalagi? Betul nggak? Itu sukacita. Maka itu sampai hari ini COVID-19 nggak ada obatnya. Tuhan memang tidak akan izinkan manusia menemukan obatnya. Kenapa? Kalau sampai ada manusia menemukan obatnya, dia jadi kaya raya. Dan dia jadi sombong. Tuhan nggak izinkan. Vaksin itu bukan obat. Beda. Nah, inilah proses yang kita harus nikmati. Yang Papa sediakan buat setiap kita yang mengasihi Dia selalu berupa surprise. Karena 3 kriteria ini. Maka itu jangan nebak-nebak. Oh mungkin ini, oh mungkin itu. Bukan, kan sudah muncul di hatimu dulu. Di BB 0, sudah terserah Papa mau ngapain. Aku siap-siap saja. Nah kalau kita hidup seperti firman yang kita pelajari hari ini, walaupun COVID, bagaimana suasana hidup kita? Santai, relax, nggak usah tegang, kita tunggu. Yang hari ini biar hari ini, besok ya kita tunggu besok. Nah orang yang goblok itu waktu kemarin, waktu hari ini, dan waktu besok di blender jadi satu. Stres. Ngerti nggak kalimat ini? Nah, ini serius saya ngajar. Iya kok yang kemarin, yang tahun lalu, yang 20 tahun lalu, diingat terus sampai hari ini. Betul? Maka itu kenapa banyak orang lupa firman. Tapi ingat firman mama mertua. Nah, kira-kira ya atau tidak? Firman Tuhan 2 minggu lalu saya lupa. Firman mama mertua 20 tahun lalu masih ingat. Dan mama mertua sudah mati 15 tahun yang lalu. Betul? Dahsyat memang otak kita ini dahsyat. Maka itu kita nggak pernah bisa ingat firman. Karena sampah-sampah kita kumpulin di memori kita. Cuma berapa giga ini. Habis memorinya untuk nyimpen yang baik. Betul? Maka itu ubah cara kita berpikir mulai hari ini. Setuju? Jadi nantikan yang dari Papa yang selalu surprise. Mau nggak? Ya rugi kalau nggak mau tersalah. Maka hari ini kita punya target seperti Yesus. Jangan sibuk dengan yang fisik, yang dunia, karena lenyap. Tapi yang belum kita lihat itu yang kekal. Tuhan Yesus memberkati.